Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat senja Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, kini telah sampailah kita pada saat yang menggembirakan. Hati orang beriman bercampur aduk antara akan meninggalkan bulan Ramadan karena sebentar lagi akan berganti ke bulan Syawal, dan di saat yang bersamaan ada kegelisahan-kegelisahan di dalam hati. Akankah bertemu dengan bulan Ramadan ini di masa yang akan mendatang? Di satu sisi, ia akan mengalirkan air mata. Bagaimana mungkin menjamin rizki umur yang panjang untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya berpasrah kepada Allah, semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Karena kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwa bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya di hadapan Allah adalah seperti Nabi Yusuf di antara para saudaranya di hadapan Nabi Yakub ayahnya. Ada berapa putra Nabi Yakub? 12. Dan Nabi Yusuf adalah putra paling bungsu yang paling dicintai dan disayangi oleh Nabi Yakub. Sahabat senja Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang bertaubat di bulan Ramadan. Pemuda ini semasa hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Namun seiring berjalannya waktu, Allah menurunkan hidayah kepadanya. Menjelang Ramadan, ia mendengar tentang kemuliaan bulan Ramadan. Setelah mendengar kemuliaan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, dan atas izin Allah, Allah memberikan hidayah kepadanya, hatinya terbuka, ia pun mulai sadar. Kemudian, ia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, ia mencopot topinya, memotong rambutnya, menanggalkan bajunya, kemudian ia dengan kemantapan hati ingin bertaubat di bulan Ramadan. Ia berpikir bahwa ini adalah momen yang sangat pas. Katanya bulan Ramadan itu penuh dengan ampunan. Maka ia pun juga berpikir bahwa ini adalah momen yang pas untuknya untuk memohon ampun kepada Allah. Maka ia yang sebelumnya tidak pernah ke masjid, ia berangkat ke masjid. Yang sebelumnya ia tidak pernah mengaji, ia pun belajar mengaji. Ia pun mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keyakinan. Ia fokus, ia menghormati bulan Ramadan dan berpikir bahwa barangkali ini adalah Ramadan terakhirnya. Dengan penuh keyakinan, ia memasrahkan diri kepada Allah. Ia mengakui segala kesalahannya dan menganggap bahwa ini adalah Ramadan terakhirnya. Ia berharap ampunan kepada Allah. Dan benar, ia meninggal tepat di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Setelah beberapa lama kemudian, ada seorang yang soleh, ada sahabat yang soleh, dia pernah bermimpi bertemu dengan pemuda tadi. Dalam mimpinya ia melihat sang pemuda penuh dengan kenikmatan. Ia duduk di atas singgasana yang berhiaskan emas dan permata. Si sahabat tadi pun berpikir, bukankah ini si Fulan yang dia dulu sering berlaku maksiat? Karena dia penasaran, ia pun menghampiri si Fulan, si pemuda tadi. Kemudian, sahabat ini pun mendekati si pemuda tadi dan bertanya, "Hai, bukankah kamu si Fulan? Iya kan, kamu Fulan yang dulu kamu selalu bermaksiat?" Kemudian si Fulan berkata, "Iya, benar, itu aku." "Lalu, apa yang membuatmu bisa penuh dengan kenikmatan seperti ini?" Si pemuda menjawab, "Aku memang dulu penuh dengan kemaksiatan, tetapi aku bertaubat kepada Allah dan aku fokus mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Aku mohon kepada Allah di bulan Ramadan, aku bertaubat di bulan Ramadan, aku menghormati bulan Ramadan." Itu ucap si pemuda. Sahabat senja Ramadan yang dimuliakan Allah, dari kisah pemuda yang bertaubat di bulan Ramadan ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa pemuda tadi saja bisa menata hatinya menyambut bulan Ramadan, mengisi bulan Ramadan dengan memohon ampun kepada Allah. Dan ternyata Allah memang mengampuninya. Allah membuka lebar pintu kemaafannya.
tak hanya pemuda tadi, sebenarnya kita pun bisa. Mungkin barangkali kemaksiatan kita dibandingkan pemuda tadi lebih parah pemuda tadi. Akan tetapi, bagaimana respon kita dalam mempersiapkan diri dalam menjalani hari-hari di bulan Ramadan? Samakah dengan pemuda tadi? Bisa jadi tidak sama. Ia lebih responsif, ia lebih bersemangat dalam menjalani bulan Ramadan. Catatan buat kita semuanya, Ramadan sudah berlalu. Ini Ramadan yang keberapa? Tinggal berapa Ramadan lagi yang akan kita lalui di tahun ini? Apakah masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah masih sama dengan hari-hari sebelumnya? Mari kita tanyakan kepada diri kita semuanya. Apakah respon kita dalam mempersiapkan diri, dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani hari-hari di bulan Ramadan, apakah sama dengan pemuda tadi yang benar-benar bersemangat, yang benar-benar menyiapkan diri, yang benar-benar memohon ampun kepada Allah? Mari kita tanyakan kepada diri kita, karena mumpung masih ada sisa waktu di tahun ini. Kita juga tidak tahu apakah hari ini kita masih bisa merasakan Ramadan sampai akhir, sampai nanti malam. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Dosa kita menggunung tinggi, tapi rahmat Allah melangit luas. Marilah kita memohon ampun kepada Allah. Marilah kita memanfaatkan waktu yang tersisa di tahun ini untuk memohon ampun kepada Allah dan memperbanyak istighfar kepada Allah. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sahabat Senja Ramadan yang dimuliakan Allah, demikianlah kisah tentang pemuda yang bertobat di bulan Ramadan yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.